Amin. Silakan duduk. Shalom saudara-saudara semua. Apa kabar semua? Luar biasa. Saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Ya. Saya cuma mau ingatkan saudara bahwa di tahun yang baru ini jangan bawa extra baggage. Ya, hal-hal yang dulu biarkan berlalu. Ya, karena bersama-sama dengan Tuhan, ya, ada segala sesuatu yang baru, yang indah, yang luar biasa yang menanti saudara di depan. Ya, dan saya percaya tahun ini menjadi tahun yang sangat-sangat luar biasa buat orang-orang yang tetap percaya sama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Well, nggak panjang lebar lagi, kita segera buka Alkitab kita bersama dalam Matius pasalnya yang kelima. Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-12. Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara akan baca ayat yang genap. Setuju saudara? Oke. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Oke, kita sekarang buka bersama-sama Matius pasalnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-28 dan ayatnya yang ke-29. Matius 7 ayat 28 dan ayat yang ke-29. Judulnya apa tuh saudara di atas? Kesan pendengar. Oke. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, apa saudara? Takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Saudara, saya percaya sekali kita semua sering membaca ayat-ayat ini. Matius 5 sampai Matius yang ke-7. Ya, karena udah sering mungkin kita baca semenjak kita kenal Tuhan Yesus, semenjak kita kecil, ya, yang terkenal ya dengan judulnya Khotbah di Bukit, ya, atau ucapan bahagia. Ya, Yesus mengatakan hal-hal yang sangat sederhana, ya, untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan lewat perkataan-perkataan Yesus yang sangat-sangat sederhana, ternyata waktu Yesus selesai dengan perkataannya dan pengajarannya, Matius 7 jelas mengatakan bahwa orang-orang banyak itu habis dengar Yesus, mereka takjub, ya, mereka sangat amazed sekali, mereka sangat terpesona sekali. Dan saudara, ternyata khotbah di bukit ini, ya, sampai hari ini masih masuk dalam 10 pidato terbaik di dunia yang pernah ada, ya. Dan kalau saudara ingin tahu dengan jelas, ya, khotbah di bukit sebenarnya judulnya bukan khotbah di bukit, saudara. Judul aslinya adalah Beatitudes. Ya, Beatitudes adalah singkatan dari Beautiful Attitudes. Ya, kelakuan yang cantik, ya, sikap yang cantik. Ternyata Beatitudes ini menjadi salah satu pidato terbaik di dunia yang pernah ada dan cukup panjang, ya. Karena pidato-pidato lain yang pernah ada di dunia, ya, yang diucapkan oleh manusia biasanya pendek-pendek. Kalau saudara ingat Martin Luther King pernah, ya, berpidato judulnya I Have a Dream, ya. Itu pidatonya sangat pendek, saudara. Ya, John F. Kennedy, pidatonya juga pendek, ya. Winston Churchill, pidatonya sangat pendek waktu dia, ya, memotivasi tentara Inggris untuk menyerang Adolf Hitler, ya. Dan Yesus Kristus pidatonya cukup panjang, ya, karena di Alkitab kita memakan 2 pasal, Matius 5 sampai Matius yang ke-7, ya.
Dan ternyata saudara, Beatitudes ini, khotbah di bukit ini, mempesona banyak orang sampai hari ini juga. Ya, segala agama, segala kalangan membaca pidato Yesus ini. Mereka pengen tahu. Dan salah satu orang yang cukup terkenal, yang terpesona dengan pidato Yesus ini adalah Mahatma Gandhi. Saudara tahu Mahatma Gandhi? Saudara sekolah dulu? Kidding, bercanda. Ya, Mahatma Gandhi adalah pahlawan India di tahun 40-an. Ya, waktu India sedang dijajah oleh tentara Inggris. Ya, dan Mahatma Gandhi, habis dia baca ini, Matius 5-7. Mahatma Gandhi memutuskan hari Minggu saya mau pergi ke gereja. Hah? Dia seorang dari kepercayaan lain, saudara. Ya, kalau saudara tahu dia beragama Hindu. Ya, dan dia memutuskan habis dia membaca khotbah di bukit, saya mau pergi ke gereja. Dan tibalah hari Minggu, Gandhi keluar rumah dengan dandanan ala dia. Celana pendek, kaos oblong, pakai selendang, pakai sendal jepit, ya, pakai kacamata bulat. Dia keluar. Ya, dan karena saat itu India masih dijajah oleh Inggris, dia datang ke gereja Inggris. Sampai di depan gereja, biasa ada usher, ya. Dari dulu udah ada usher, saudara. Ya. Usher pakai jas, pakai dasi gitu ya. Sama persis. Dan Gandhi dijabatin tangan sama dua usher di muka gereja, ya. Dan dua usher ini mulai bertanya sama Gandhi, mau kemana? Sambil disalamin tangan, ya. Gandhi dengan polosnya dia bilang, saya mau ke dalam karena Tuhan yang kalian sembah adalah Tuhan yang khotbah dari atas bukit, bukan? Gandhi jawab seperti itu. Lalu dua usher ini menjawab balik, iya betul. Tapi kalau kamu mau ikut kebaktian di gereja kami, dandanan kamu nggak boleh kayak begini. Gandhi nggak dilepas tangannya, karena kalau dilepas bisa masuk dia. Ya, lalu Gandhi balik tanya, dandanan saya mesti seperti apa? Dua usher ini menjawab, dandanan kamu mesti kayak kami, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu yang layak, nggak pakai sendal. Tapi kalau kamu toh ngotot pengen ikut kebaktian, saran kami berdua adalah di ujung gang sana ada gereja India. Kamu boleh ikut kebaktian di sana. Saudara, apa yang dilakukan Gandhi? Gandhi tidak pergi ke gereja India, tapi Gandhi pulang, ya, balik ke rumahnya dan dia melanjutkan tulisan-tulisannya yang hari ini sudah dibukukan 400 halaman, judulnya Mahatma Gandhi. Ya. Dan habis dia ditolak sama dua usher itu, tulisannya lucu, saudara. Tulisannya begini. Yesus pengajarannya luar biasa, tapi prakteknya jelek. Kalimat berikutnya, saya jatuh cinta sekali sama pribadi yang namanya Yesus, tapi saya benci banget sama pengikutnya. Kalimat berikutnya, kalau saya nanti di surga, dia yakin loh saudara dia masuk surga. Hah? Kalau saya nanti di surga, saya akan cari dua usher itu. Dalam kurung, kalau mereka ada di sana. Ya. Dan saudara, kalau saudara mengingat perjuangan Gandhi, ya, segala macam yang dilakukan oleh Gandhi, dia sangat terinspirasi oleh Yesus. Ya. Saudara kalau masih ingat, aksinya Gandhi adalah aksi diam, silent movement. Ya, walaupun tentaranya Gandhi dibunuhin sama tentara Inggris, dia bilang sama tentaranya, diam aja, jangan balas. Terinspirasi sama Yesus kan? Nggak mau membalas. Sampai Gandhi harus ditegur sama Perdana Menteri India pada saat itu namanya Nehru. Ya, Gandhi dipanggil dan dibilang, kenapa kamu nggak balas? Ya, itu bukan perjuangan namanya. Dibalas dong Inggris. Gandhi dengan polosnya kembali. Dia sangat terinspirasi oleh Yesus. Dia jawab, ya Pak Nehru, ya kalau seluruh dunia main gitu-gituan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, semua akan buta dan ompong. Nehru nggak bisa meneruskan kemarahannya sama Gandhi. Dan nggak ada yang bisa stop Gandhi. Ya, sampai akhirnya orang-orang Hindu sendiri harus stop dia. Dengan jalan dia dibunuh. Sayangnya Gandhi tidak terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat karena dia agak-agak tidak setuju dengan konsep bahwa dosa kita ditebus sama darah Yesus. Dia nggak setuju. Saudara bisa bayangin kalau dua usher itu let him in. Apa yang terjadi sama India? Ya. Tapi sayangnya begitu. Nah sekali lagi saudara, kenapa khotbah di bukit bisa mempesona orang banyak? Ya,
Saya selama bulan Desember kemarin, saya lagi kembali berpikir, kenapa sih padahal simple semua. Yang dikatakan oleh Yesus sangat-sangat simple. Ternyata saya temukan satu hal. Khotbah di bukit, saudara, merupakan ronsen rohani yang seringkali nggak dipasang sama orang-orang Kristen. Ronsen keadaan rohani. Kalau saudara mau lihat rohani saudara sehat atau tidak, baca ini tiap hari, Matius 5-7. Dan mulai dipraktekkan setiap hari. Karena gini saudara, habis Tuhan Yesus ciptain saudara dan saya, ada satu daerah dalam kehidupan saudara dan saya, yang dia nggak pernah mau oprek. Oprek itu apa ya? Ganggu. Dia nggak pernah mau ganggu. Ada satu daerah, dia nggak pernah mau ganggu. Namanya adalah attitude. Kelakuan, sikap, pembawaan, sama semua nih artinya. Ya, attitude kita. Tuhan nggak pernah mau ganggu-ganggu. Tuhan kasih perintah, betul banget. Ya, tapi yang berikutnya yang Tuhan mau dari kita adalah, ya, kita ngikutinnya dari hati, bukan karena terpaksa. Walaupun dia kasih perintah. Waktu Hawa mau makan buah pengetahuan baik dan jahat, menurut saudara Tuhan tahu nggak? Tahu dong. Lalu Tuhan kenapa nggak ada tangan dari bawah tanah gede gitu lalu ambil tuh buah? Waktu Lucifer mau berkhianat, Tuhan tahu nggak sih? Waktu Lucifer lagi provokasiin Gabriel sama Michael gitu. Ini kayaknya nih orang depan kita nomor 1 melulu. Kapan kita nomor 1-nya? Lalu Tuhan dari depan, ngomong apa kalian bertiga? Waktu kita lagi on the way ke rumah selingkuhan kita, Tuhan tahu nggak sih? Tahu. Lalu kenapa Tuhan nggak cegah? Karena gini saudara, habis Tuhan kasih perintah, Tuhan kasih satu hal yang namanya free will, kebebasan memilih. Kalau kita pilih ikutin perintahnya dia, ini kita dapat. Kalau kita nggak ngikutin, ini yang akan kita dapat. Tuhan mau kita sayang sama dia, bukan karena terpaksa, tapi dari hati kita. Makanya hukum yang terutama yang Yesus katakan untuk saudara dan saya, kasihlah Tuhan dengan segenap hati, bukan karena terpaksa. Kalau Yesus main paksa, Petrus sama Yudas nggak mungkin berkhianat. Betul apa betul? Ngeri loh. Yesus kalau jadi gembala hari ini, ya jemaatnya, pengerjanya ada yang bunuh diri. Bayangin coba. Yesus padahal. Karena apa? Dia kasih free will, kebebasan memilih. Mau ikutin apa enggak? Ada seorang gembala, saudara, gerejanya cukup gede di Indonesia, ketemu saya. Dia ngomong gini, Pak Jesse, ya Pak, pengerja-pengerja saya Pak, dalam 1 hari Minggu, ya harus 3 kali ikut kebaktian. Saya bilang bagus banget Pak. Lalu kalimat selanjutnya bikin kaget saya. Ya, karena gembala ini ngomong gini, karena kalau mereka nggak ikut 3 kali kebaktian Pak, gajinya saya potong. Potong gajinya? Mungkin jemaat ngelihat pengerja, pengerja gereja saya rajin-rajin. Tapi kita nggak tahu kan pengerja itu hatinya kayak gimana? Nggak datang kebaktian, nggak bisa beli susu gue nanti. Nggak datang kebaktian 3 kali, nggak bisa pergi ke time zone sama anak gue. Terpaksa. Yesus tidak main paksa. Nah saudara, pagi hari ini karena waktu, kita akan bahas 1 ayat aja dari khotbah di bukit. Ya, yang harus kita jadikan ronsen rohani dalam kehidupan kita. Coba kita balik ke Matius pasal yang ke-5. Karena kalau kita bahas satu demi satu bisa 2 minggu kita duduk di sini. Kita bahas satu saja. Matius 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang apa saudara? Lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Kita akan bahas ini aja. Ya. Sekali lagi saudara, kenapa khotbah di bukit menjadi mempesona orang banyak? Karena ini ternyata merupakan ronsen rohani kita yang harus kita install tiap hari dalam hidup kita. Salah satunya pagi hari ini adalah kita harus cek, masih ada nggak rasa lapar dan haus di dalam kita akan kebenaran? Karena gini saudara, di alam jasmani, orang kalau udah nggak lapar dan haus, udah nggak makan dan nggak minum, biasanya apa yang terjadi saudara?
bobotnya turun. Betul apa betul? Berat badan turun. Ternyata di alam rohani sama juga. Kita kalau pergi ke dokter, lagi sakit, dokter biasanya nanya gini, nafsu makannya masih ada nggak Pak atau Bu? Betul apa betul? Kalau kita jawab masih ada dok, berarti kita masih sehat. Nah saudara, orang kalau sudah kurang makan dan minum, biasanya berat badannya turun. Dan ternyata alam jasmani dengan rohani nggak jauh-jauh beda. Alam rohani kalau nggak pernah dikasih makan, bobot kita mulai turun. Dengan kata lain, kualitas hidup mulai turun. Performance kita di tempat kerjaan mulai turun. Karena apa? Rohani nggak pernah dikasih makan. Wah Pak, saya baca Alkitab 2 minggu sekali nggak apa-apa tuh Pak. Gaji nggak pernah dipotong, tetap dapat bonus akhir tahun dan seterusnya. Nggak apa-apa tuh Pak. Iya mungkin nggak apa-apa. Tapi lama-kelamaan kita nggak punya ide-ide baru, kita nggak ada lagi inovasi baru, kita kesusul sama yang lain. Performance kita turun, bobot kita, kualitas kita ngedrop karena rohani kita nggak pernah dikasih makan. Ingat baik-baik saudara, apa yang terjadi malam rohani kita, itu akan muncul dalam perbuatan jasmani kita. Saya ulang sekali lagi, apa yang terjadi sama alam rohani kita, itu semua akan muncul dalam perbuatan jasmani kita. Rohani kita jelek, lama-kelamaan gak bisa dibohongin. Semua yang keluar jelek semua akhirnya. Karena rohani gak pernah dikasih makan. Yang pertama. Yang kedua, orang di alam jasmani kalau gak pernah makan dan minum, dia mulai dingin badannya. Saya pernah saudara kena sakit kayak gitu. Gak bisa terima makan dan minum badan saya. Jakarta panas, saya keluar rumah pakai jaket 2, kedinginan badan saya. Karena apa? Gak terima makanan dan minuman. Dan rohani kita juga sama. Kalau mulai gak pernah dikasih makan dan minum, kita mulai dingin. Mulai ilfeel. Tahu ilfeel? Hilang feeling. Kita mulai ikut kebaktian, kita mulai ikut datang doa puasa mungkin, dan lain sebagainya cuman karena rutinitas saja. Tahun lalu sepupu saya datang dari Belanda, saudara. Gak pernah lihat Indonesia. Ya, waktu datang di Jakarta, saya anterin dia kan, karena dia nginepnya di Hotel Alila, Pecenongan. Waktu lewatin Monas, ya, dia bilang sama saya, Jess berhenti. Saya tanya, kenapa? Turun sebentar boleh gak? Ngapain saya bilang? Foto-foto. Ya udah, saya bilang boleh. Dia maksa, kamu ikut juga dong. Dia turun di Monas semangat, saya turun dari mobil, gak semangat. Saya turun, mulai lihat-lihat, takut Pak Niko lewat. Takut Pak Denny Tumiwa lewat. Ngapain Pak Jesse malam-malam di Monas? Takut ada teman saya lewat. Ngapain Jesse di Monas malam-malam? Saya ikutin dia dan lama lagi foto-foto di Monas. Saya kayak dalam hati, aduh udah dong, kayaknya udah begitu. Saudara, sepupu saya datang dari Belanda. Dia gak pernah lihat Monas, sekalinya dia lihat, dia kagum banget. Ada tugu, atasnya emas. Singkat cerita, dia balik ke Belanda, dia kirimin saya email, foto saya dengan dia di Monas, digedein, dipajang di kantornya di Belanda. Bayangin saudara, saudara mau foto depan Monas dipajang di kantor saudara? Kenapa kita ilfeel sama Monas? Karena gini saudara, tiap hari, dari mana aja, kita selalu ngelihat itu tugu. Saya kalau pulang dari rumah mama saya di Cempaka Putih naik tol, ya, noleh kanan lihat Monas. Di kantor tiap hari Kuningan noleh jendela kelihatan Monas. Tiap hari kita lihat Monas sampai ilfeel. Rasa kagum sama Monas udah gak ada kita. Biasa-biasa aja udah. Nah pertanyaannya, masih ada gak rasa kagum di dalam kita sama kebenaran? Sama Tuhan Yesus? Kita semua bisa jawab masing-masing. Atau udah dingin kita? Semua serba rutinitas belaka saja. Yang ketiga, ya, orang kalau udah gak makan dan minum, ya,
mulai disorientasi. Ya, halusinasi. Orang kalau udah nggak makan dan minum di alam jasmani, saudara lepas dia di padang gurun. Batu bisa disangka Big Mac sama dia. Ih, Big Mac. Hah? Udah halusinasi soalnya, nggak makan dan minum. Hah? Pohon kelapa disangka botol Coca-Cola, Fata Morgana dia lihat di mana-mana. Air dia lihat di mana-mana. Halusinasi. Rohani kita sama, saudara. Bayangin, kita adalah pribadi, lepas pribadi, yang dari bangun tidur, sampai kita tutup mata, tidur di malam hari. Setiap menit kita diperhadapkan sama keputusan. Betul apa betul? Hah? Ada keputusan yang udah jadi kebiasaan, ada yang baru-baru datang. Hah? Contoh yang jadi kebiasaan. Tiap pagi kita masuk kamar mandi, kita selalu banjirin badan kita dengan air dulu. Betul apa betul? Hah? Sebenarnya kalau mau ngambil keputusan yang lain bisa kan? Airnya belakangan sabunin aja dulu. Biar hemat air. Bisa aja. Tapi karena udah jadi kebiasaan kita selalu air dulu. Baru sabun. Bayangin saudara, keputusan demi keputusan harus diambil. Orang yang disorientasi gimana coba? Saya bilang seperti ini bukan berarti saya perfect dalam mengambil keputusan. Enggak, pernah salah juga. Ya, bayangin megang uang buat bayar uang sekolah anak-anaknya. Bayar uang sekolah atau beli BlackBerry ya? Itu terjadi loh di mana-mana, di tempat ini enggak tapi. Itu terjadi. Gak bisa ngambil keputusan. Gak bisa bedain disorientasi suaminya yang mana, atau yang bukan. Gak bisa bedain. Istrinya yang mana atau yang bukan. Gak bisa bedain. Yang paling ngeri lagi adalah kalau udah gak bisa bedain mana sejenis, mana enggak. Itu lebih mengerikan. Dan itu banyak terjadi di tubuh Kristus, bukan di luar sana. Di tubuh Kristus banyak terjadi. Kebaktian, rajin kebaktian. Disorientasi. Kalau sudah disorientasi, yang keempat adalah mulai lemah kita. Lemah. Gampang kena penyakit di alam jasmani. Orang kalau udah gak makan dan minum. Gampang terserang penyakit. Di rohani juga sama. Lemah. Iblis goda dikit tergoda. Iblis pengaruhin dikit terpengaruh. Iblis gangguin terganggu langsung. Saudara, ini 4 gejala. Kalau rohani kita sudah tidak sehat. Nah sekarang saudara, makan sehatnya seperti apa? Sekarang kita buka sama-sama Matius pasal yang keempat coba. Ada 3 makan sehat, saya mau share buat saudara dengan cepat. Matius 4 ayatnya yang keempat. Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari apa saudara? Roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau rohani kita mau sehat, yang pertama, jangan makan roti tok. Jangan kebanyakan bread talk. Yang ada kita hari-hari ini, kita bread talk gak pernah diet. Bahaya padahal itu, tepung semua. Coba bread of life itu jangan sampai diet. Roti kehidupan, yang setuju katakan amin. Justru roti kehidupan harus setiap hari. Bread talk yang harus diet. Diet, sekali-sekali aja beli bread talk. Jesslyn sekali-sekali aja. Ya. Tapi roti kehidupan jangan pernah kelewatan. Saya kalau anak-anak udah berangkat sekolah, saudara, saya selalu duduk dan baca buku ini. Saya baca. Malam sebelum tidur, semua udah pada tidur, udah sepi di rumah, saya baca lagi. Ya, menyenangkan. Ya, dapat banyak pengetahuan baru. Ya, dapat banyak hikmat untuk ngambil keputusan kalau saudara baca ini. Dan Yesus sudah berpesan, manusia hidup gak dari roti aja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu menyehatkan rohani kita. Yang pertama. Yang kedua, Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasalnya yang keempat.
ayatnya yang ke-34. Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, apa saudara? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau rohani saudara dan saya mau sehat. Yang kedua adalah lakukan rencana Tuhan, kehendak Bapa. Seperti kita makan makanan jasmani kita. Saya mau tanya sama saudara. Pernah ketemu nggak orang lupa makan? Saudara ketemu suami saudara gitu, Pak udah makan Pak? Lupa mah. Hah? Pernah ketemu orang kayak gitu? Sesibuk-sibuknya kita. Kita akan sempetin diri untuk makan, ngemil, dan seterusnya. Kita akan sempetin. Gak akan pernah kita lupa sama hal yang namanya makanan. Wah Pak, rohani dikit dong, puasa Pak. Saudara, saya pernah hadirin kok pertemuan hamba-hamba Tuhan puasa 3 hari. Hari pertama pas ketemu yang dibahas gini, ntar hari ketiga kita buka puasa di mana? Hah? Percayalah, sesibuk apapun kita, serohani apapun kita nggak akan pernah lupa sama hal yang namanya makanan. Nah, Yesus menjawab murid-muridnya, ya, bahwa makanannya adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, katanya. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, lakukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan, kalau saudara lakukan dalam kehidupan saudara, kelihatannya belak-belok jalannya. Hah? Rencana Tuhan contohnya adalah bangun kapal laut, ya, di atas gunung. Itu contoh rencana Tuhan. Orang dunia akan bilang, Nuh, lu gila. Semua orang bangun kapal di Ancol, Nuh. Hah? Kenapa lu di atas gunung? Tapi itulah rencana Tuhan. Tuhan bukan jahat sama saudara dan saya. Tuhan cuma pengen kita bergantung full sama Dia. Rencana Tuhan gak ada yang lurus-lurus saudara jalannya. Karena Amsal sudah berpesan, ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya maut menunggu. Dan kalau lurus-lurus aja, kita jadi kegedean kepala nanti. Merasa gak butuh sama Tuhan, karena lurus-lurus semuanya. Makanya Tuhan bikin belak-belok. Saudara, saya tidak pernah menyalahkan kalau saudara mau pergi belajar. Belajar sama gereja lain mungkin. Belajar keluar negeri, nuntut ilmu. Gak pernah salah. Tapi masalahnya adalah kalau kita mulai tiru orang lain. Fotokopi orang lain. Fotokopi selalu hasilnya bagus, tapi kualitasnya nomor 2. Rencana Tuhan untuk saudara dan saya, kualitasnya selalu number 1. Hah? Be original dong. Jangan suka tiru-tiru. Cari rencana Tuhan. Ya, Pak gimana caranya? Nanti sampai rumah tanya sama Tuhan. Tuhan, rencana Tuhan buat saya itu apa? Kasih tahu Tuhan. Apa Tuhan? Dan kerjakan itu seperti saudara makan. Jangan pernah lupa. Itu maksudnya Yesus. Itu akan menyehatkan rohani kita. Yang kedua. Yang ketiga, Yohanes pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-27. Yohanes 6. Ayatnya yang ke-27. Judulnya apa tuh saudara di atas? Roti hidup. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat apa saudara? Binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Seru nih ayat. Ya. Saudara, Yesus berpesan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa saja, melainkan bekerja juga untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Saya mau tanya di tempat ini. Siapa di tempat ini yang punya makanan favorit? Boleh lihat tangannya selain saya? Semua punya pasti ya. Boleh lebih spesifik lagi? Saya tanya, siapa yang favoritnya nasi goreng? 2, 3. Siapa yang favoritnya kue tiaw goreng? Ada? Kue tiaw siram?
Yang favoritnya steak? Oh, ada. Oke. Saya punya makanan favorit, saudara. Tapi sekarang setahun paling 2 kali saya makan. Namanya sop buntut. Dulu, waktu badan saya masih segede gini, saudara. Ya, dari kecil deh. Dari saya tinggal sama mama papa saya selalu diajak sama mereka ke Hotel Borobudur. Kalau saudara masih ingat, ada restoran namanya Bogor Brasserie. Itu jualan sop buntut. Enaknya luar biasa. Hah? Luar biasa enaknya. Dan tiba-tiba satu hari, chefnya tuh pergi dari restoran itu. Sop buntutnya jadi nggak enak. Saya mulai ngerengek-rengek sama mama saya. Mah, bikinin dong sop buntut. Mama saya coba bikin, beli panci presto. Waktu jadi 11-12 sama Hotel Borobudur. Buatan mama saya. Udah, sebulan sekali itu saya pasti minta sop buntut sama mama saya. Waktu saya udah mulai kerja, punya uang, saya pergi ke supermarket, udah gak sebulan sekali makan sop buntut, tapi seminggu mulai 3 kali makan. Hah? Karena bisa beli buntut sendiri, buntut gak murah loh saudara. Kalau datang ke supermarket main ambil aja saya, udah gak lihat harganya. Sampai di kasir, ratusan ribu, gak peduli, bayar. Hah? Minta mama bikinin buat saya. Orang kalau makan sop buntut, nasi pakai buntut, kalau saya kebalik, buntut pakai nasi dikit. Dan kalau udah nyedot-nyedot tuh buntut tuh, rasanya kayak Yesus duduk sebelah kanan, Elia di kiri, Musa di depan. Dan kalau udah gigitan kedua, kayaknya langit terbuka saudara. Malaikat naik turun kayaknya. Kita kalau makan makanan favorit, kayaknya dia nggak langsung ke sini kan? Kayaknya dia ke sini dulu. Hah? Teng gitu. Hah? Ngerasain, saudara belaga bego ah. Hah? Gitu lagi kita kalau makan makanan yang favorit kita. Kayaknya muter dulu di kepala baru turun. Hah? Saudara, makanan favorit kita akan bayar harganya. Ya, berapapun itu. Ya. Saya mau tanya sama saudara, habis kita makan nasi goreng, kue tiaw goreng, kue tiaw siram, steak, sop buntut. Saya mau tanya, besok tuh makanan ada di mana? Jawab. WC, jamban. Hah? Saya mau tanya, bentuknya masih sama nggak sama kemarin? Hancur, bentuknya hancur. Hah? Ya, jadi begini. Hah? Kemarin mahal-mahal jadi begini sekarang. Itu yang dimaksud Yesus, makanan yang jadi binasa. Binasa dia. Tapi kita nih, kita bayar loh. Makanan yang binasa bayar. Gak apa-apa, tapi kita bayar. Tapi makanan yang bisa bertahan sampai hidup yang kekal, kita seringkali gak mau bayar. Gak mau. CD-nya Pak Niko, khotbah 20.000. Gak mau beli kita. Mahal amat 20.000. Hah? Gue kopi aja deh, kopi. Ya elah udah 20.000 dibajak lagi. Hah? Kita begitu kelakuannya. Hah? Saya nggak ngomongin saudara, enggak. Di gereja lain lah ada. Hah? Saudara, saya ngajak saudara-saudara di tempat ini, jangan suka beli bajakan. Kok yang iya cuma satu? Hah? Saudara, saya punya koleksi CD musik ada 6.000 di rumah. Asli semua. Saya lagi koleksi DVD musik sekarang, udah ada 220, asli semua. Pak, yang asli mahal, emang iya? Hah? Segala macam yang benar dan asli selalu ada harganya. Hah? Dan saya kadang-kadang kalau nggak ada uang, lihat DVD, mahal banget nih DVD, saya nggak mau beli dulu. Sampai ada uang bulan berikutnya, ya, saya harap-harap cemas, siapa tahu tuh DVD masih ada. Saya datang lagi ke toko itu, DVD-nya masih ada. Saking mahalnya nggak ada yang beli. Hah? Akhirnya saya yang beli, jadi punya saya itu DVD. Hah? Saudara, buku rohani harganya 80.000. Kita maunya fotokopi, nggak mau beli. Tapi kalau CD-nya Andrea Bocelli, kita nggak mau, kita harus bayar, 100.000 bayar. CD khotbahnya Gembala Saudara, kita nggak mau beli. 20.000 loh padahal. Nggak mau beli. Hah? Buku yang dikeluarin sama Gembala Saudara mungkin.
Nggak mau beli kita. Maunya fotokopi, itu sama aja ngebajak saudara fotokopi. Beli dong. Kalau makan sop buntut dan lain sebagainya sampai jutaan kita bisa bayar. Kenapa CD cuma 20.000, CD khotbah padahal. Kenapa buku rohani yang cuma 100.000 paling mahal? Kenapa susah banget kita bayar? Bayar harganya karena itu adalah makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Bayar. Hah? Saya suka dibilangin sama teman saya, Pak, ada bubur ayam Pak di Kebayoran. Bukanya cuma jam 3 pagi sampai jam 6 pagi. Saking enaknya jam 6 pagi habis Pak. Saya pernah loh sekali niat setengah 4 pagi bangun dan pergi ke bubur ayam. Rame saudara. Rame. Setengah jam lewat baru datang buburnya. Dan pas makan emang enaknya luar biasa. Hah? Kita gitu-gituan bangun. Hah? Jam 3 pagi padahal. Gereja kasih pengumuman. Besok kebaktian jam 7 pagi. Wah, pagi amat. Hah? Kita komplain. Pagi amat. Siangan dikit dong. Makanya saya salut lihat muka-muka saudara yang show up di kebaktian jam setengah 8 pagi. Hah? Banyak orang ngerasa kebagian. Tapi untuk kayak gitu-gituan, bubur ayam jam 3 pagi, datang kita, datang. Tour and travel kasih pengumuman. Liburan ke Bali, 5 hari 4 malam. 5 juta plus hotel dan pesawat. Bayar kita. Bayar. Gereja kasih pengumuman. Retreat HMC, 1 orang 300.000. Mahal amat. Hah? Kok retreat bayar? Gratis dong. Tanpa disadari kelakuan kita seperti itu seringkali. Padahal kita nggak pernah tahu dan nggak pernah sadar. Kita ikut retreat, itu yang kita dengar. Yang masuk ke kita, itu bertahan loh sampai pada hidup yang kekal. Bertahan itu, 250.000. Hah? Murah. 300.000, bayar dong. Bayar. Jangan komplain. Kalau liburan kenapa kita bisa bayar, gitu-gituan kenapa enggak? Itu maksudnya Yesus, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa saja, tapi bekerja juga untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Saudara, kalau saudara lihat yang berdiri di depan lagi bicara nih, ini mantan pemberontak dulu. Hah? Saya adalah anak paling bungsu dari 4 bersaudara dan bikin pusing satu rumah. Zaman dulu. Saya nggak segan-segan dari SMP, SMA. Kalau lagi tawuran sama sekolah lain, saya selalu bawa pisau ke sekolah. Ya. Dan kalau udah lawan sekolah kita datang, saya selalu paling depan karena paling gede. Paling depan berdirinya. Saya nggak segan-segan untuk nusuk lawan sekolah kita. Nggak nusuk di perut, di paha. Habis nusuk, angkat dikit. Gitu. Dan sektor 8 di Kebayoran, itu udah langganan saya. Bolak-balik masuk penjara maksudnya. Hah? Sel. Ditamparin sama polisi. Ya. Tapi saudara, ada 2 orang yang gak pernah nyerah sama saya. Namanya mama dan papa. Gak pernah nyerah. Saya kalau sampai di rumah, kakak-kakak saya lagu tidurnya tuh lagu klasik. Mozart, Beethoven lah. Hah? Saya lagu tidur saya nggak gitu saudara. Lagu tidur saya Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, Whitesnake, dan lain sebagainya. Kalau penyanyinya udah teriak-teriak, wow, malah tidur saya. Hah? Itu lagu tidur saya. Dan papa mama, kalau itu Led Zeppelin segala macam udah berhenti di kamar saya. Mereka langsung tahu di luar, oh Jesse udah tidur. Apa yang mereka lakukan? Mereka taruh tape kompo depan kamar saya, di setelin lagu rohani. Mereka percaya banget, selama Jesse tidur, Jesse akan dijamah sama Tuhan. Percaya banget mereka. Dan saudara apa yang terjadi? Makin menjadi-jadi saya. Hah? Makin menjadi-jadi. Malah jadi tukang berantem. Hah? Di mana-mana. Metro Mini nyalip dikit, nggak kena padahal. Saya salip balik, saya turun. Saya turunin supirnya. Dan saya bilang sama dia, bisa sopan gak nyetir di jalanan? Kalau dia ngelawan, saya gak segan-segan adu fisik sama dia. Ya. Makin menjadi-jadi. Polisi kalau udah telepon ke rumah, mama saya selalu stres. Berarti anak yang paling bungsu itu.
Papa saya stres, ya, makin menjadi-jadi. Tiba-tiba saudara, satu hari saya dijamah Tuhan. Dijamah Tuhan. Dijamah Tuhan. Dan singkat cerita, tiba-tiba Tuhan bicara, Jess, kamu harus bisa bawain firman saya. Hah? Karena masih preman, jawab Tuhannya juga kayak preman. Yang bener loh. Lo tahu kan gue gagap. Saya saat itu gagap saudara. Makanya paling jago berantem. Karena berantem gak perlu ngomong. Cuman perlu, woi gitu dong. Hah? Tapi kalau udah duduk, ngobrol sama orang, ngomongnya begitu saya. Gagap. Hah? Tuhan tahu kan saya gagap. Kalau Tuhan serius, saya pengen lihat buktinya mana. Saya tantangin Tuhan. Ya, buktinya mana? Dalam seminggu ini saya pengen lihat, ada gak undangan khotbah? Wah. Saudara, baru 2-3 hari kalau gak salah saya ngomong gitu sama Tuhan, ada yang telepon dari Solo. Pak Jesse, iya? Saya temannya Papa Mama. Iya Pak, ada apa Pak? Saya mau ngundang Bapak untuk bawain firman Tuhan di gereja kami, di Solo. Saya dalam hati, Tuhan saya bercanda lagi 3 hari lalu, oh, jadi serius sih? Hah? Singkat cerita saya terbang ke Solo, saya latihan khotbah di hotel tempat saya tinggal. Saya latihan, karena dikasih waktu udah dibilangin 45 menit. Ya, saya latihan khotbah 7 menit udah selesai. Saya latihan lagi 5 menit selesai, makin turun jumlah waktunya. Ini nggak bisa kayaknya nih besok. Hah? Dan keesokan harinya saudara, waktu saya datang di gedung gereja yang undang saya kaget banget karena jemaat mereka 300 orang. Gemeter kaki saya, Tuhan nih kayaknya nggak mungkin. Hah? Singkat cerita saudara, waktu saya dipanggil naik, saya mulai berdoa, dan saya mulai buka firman Tuhan. Tiba-tiba saya bicara sama jemaat di Solo itu, lebih dari 45 menit dan tidak gagap sama sekali. Dan gagapnya hilang sampai hari ini. Gagapnya hilang sampai hari ini. Ya. Sampai hari ini juga, setiap saya selesai khotbah, saya selalu ingat sama 2 orang itu, namanya Papa dan Mama. Mereka adalah orang yang gak pernah give up sama saya. Ya. Bahkan Raja Daud bilang kan, ya, orang tuh saudara, kalau udah lemah, gak bisa ngapa-ngapain, biasanya dipaksa masuk infus kan, di rumah sakit. Dan Raja Daud juga ngomong gitu. Saya mengerti saudara, keadaan rohani kita gak selalu prima. Kadang-kadang ngedrop, saya pun ngedrop. Tapi marilah kita semua ingat perkataannya Raja Daud, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dia paksa jiwanya. Dia mendisiplinkan dirinya. Ya, untuk selalu punya keadaan rohani yang sehat. Ya. Saudara, saya percaya masalah saya dengan orang tua saya zaman dulu, itu mungkin masih sering terjadi antara orang tua dengan anak-anak sampai hari ini. Saudara, saran saya, jangan pernah nyerah sama anak-anak. Ya. Betapa buruk keadaan mereka. Ya. Satu hari kalau kita disiplin sama firman Tuhan, firman itu gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin, saudara-saudara. Saya akan tutup dengan cerita ini. Teman kantor saya ada, ya. Dia itu setiap hari, saudara, dia selalu datang setengah jam lebih awal dari yang lain. Jam kantor kita jam 9 sampai jam 5, ya. Dia selalu jam 8 or setengah 9 udah datang. Apa yang dia lakukan di kantor? Dia baca Alkitab di ruangannya. Dia selalu baca tiap pagi. Saudara, akhir 2008, kemarin 2009 ya. Akhir 2008. Tiba-tiba di kantor dia datengin saya, dia bilang gini, Jess, kayaknya Tuhan bicara sama gue. Bicara apa? Saya tanya. Gue suruh pindahin keluarga gue dari Padang ke Jakarta. Oh ya? Gitu. Ya. Ya udah, coba aja diuji dulu dan coba taat, saya bilang. Dan saudara, ya singkat cerita, awal tahun 2009 kemarin, dia tiba-tiba berhasil beli rumah di Jakarta yang jumlah kamarnya persis sama jumlah keluarganya yang ada di Padang. Papa, mama, kakak, sama adik, dia anak nomor 2. Mulailah dia telepon Padang. Ya. Mulai tanya, Pak, Ma, mau nggak pindah Jakarta? Papa mamanya mau. Kak, mau nggak pindah Jakarta? Kakaknya mau, adiknya juga mau.
Dan dia mulai ngurus dong, awal tahun lalu nih, mulai ngurus. Ya, semua transkrip nilai kakak sama adeknya diurus di Jakarta dan dapat kampus dan sekolah di Jakarta, dapat buat kakak sama adeknya. Kayaknya gampang ngurusnya semua. Dan mereka di Padang mulai ngurus juga dong. Mereka mulai pindahan, mulai packing dan lain sebagainya, lapor sama lurah, RT dan lain sebagainya. Singkat cerita, mereka booking tiket pesawat Padang, Jakarta, tanggal 30 September, jam 4 sore. Jam 4:30 saya ingat teman kantor saya pamit sama kita sekantor semua. Gue ke airport dulu. Oke. Jam 5 lewat, dia SMS saya, keluarga gue udah mendarat, puji Tuhan. Ya. Jam 6 lewat, tiba-tiba dia telepon saya lagi, bukan SMS, panik suaranya. Yes! Saya tanya, ada apa? Padang gempa barusan. 30 September kalau saudara ingat. Ya. Kapan? Barusan. Saya coba setel TV One, Metro TV, belum ada berita Jakarta. Ya. Terus gimana? Iya, tapi keluarga udah mendarat semua. Barang-barang juga ikut sama pesawat. Cuman yang kita dapat berita, rumah kita ketelan bumi katanya. Tinggal gentengnya doang. Saudara, waktu dia lagi panik ngomong sama saya. Semua peristiwa dari tahun sebelumnya. Yang dia mulai bilang, Tuhan suruh saya pindahin keluar, itu balik semua ke kepala saya. Ya, semua yang tiap pagi dia lakukan di kantor, baca Alkitab sebelum yang lain datang, semua kembali di kepala saya. Saya cuma sampai pada satu kesimpulan, Tuhan kalau lakukan evakuasi sempurna buat anak-anaknya yang lapar dan haus sama kebenaran. Saudara, percayalah Tuhan Yesus masih mengerjakan hal-hal yang luar biasa sampai hari ini. Hah? Bayangin bisa booking pesawat jam 4 sore. Kayaknya udah diatur jam 5:30-nya gempa. Hah? Mereka mendarat gempa di Padang. Ya. Dan saudara, nggak itu aja. Teman kantor saya baru dapat berita bahwa rumahnya mereka yang di Padang itu insurance. Bayangin udah kerugiannya 0, dapat surplus dari asuransi. Hah? Dan itu semua saya percaya itu Tuhan. Ya. Ingat saudara, yang Yesus katakan dari atas bukit, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Ya. Saudara, kepuasan yang diberikan sama Tuhan Yesus adalah kepuasan yang luar biasa. Ya. Iblis hari ini lagi promosi gila-gilaan. Karena dia tahu harinya udah dekat, dia mau kalah ntar lagi. Dia lagi pasang billboard di mana-mana, janjikan kesenangan dunia. Tapi ingat saudara, billboard dan marketing dan promosinya iblis, kerajaan kegelapan, selalu ada tulisan kecil di bawah. Terms and condition apply. Be careful. Ada yang harus ditukar sama kita buat iblis, kalau kita ikutin dia. Tapi percayalah, orang yang terus lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan terpuaskan sampai hari ini sama Tuhan Yesus yang kita sembah. Amin saudara-saudara. Well saudara, ya, install ini. Beautiful attitude dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dan coba dilakukan, ya, kasih makan rohani kita, supaya kita jadi orang-orang yang berbobot, orang yang warm di mana-mana kita hadir, orang-orang senang maka hadiran kita, ya, kita jadi orang yang lihai mengambil keputusan, ya, dan kita jadi orang-orang yang strong di hari-hari terakhir ini, ya, nggak orang yang lemah, justru kita yang mempengaruhi orang lain, karena apa? Keadaan rohani kita luar biasa. Amin, saudara-saudara. Tuhan berkati.